Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah raya disertai dengan perjamuan Tuhan pada minggu pertama bulan ini. Puji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama, kita mulaikan ibadah kita. Dialah Yesus, Juru Selamat jiwa kita. Haleluya. Juru Selamat jiwaku, Yesusku, Yesusku, Juru Selamat. Bersihkan lagi, Juru Selamat jiwaku, Juru Selamat jiwaku, Dialah Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Juru Selamat.
selamat dalam kehidupan kami, yang telah menebus, mengampuni, memulihkan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini kami beroleh kesempatan, kami beroleh karunia Tuhan untuk kembali kami bersama-sama beribadah kepada Engkau. Tuhan urapi, Tuhan pimpin, Tuhan bekerja dalam setiap pribadi kami dan mengurapi dengan Roh Kudus-Mu dalam puji-pujian, firman Tuhan, kur, persembahan, penyembahan, setiap doa-doa syafaat kami semuanya berkenan di hadirat Tuhan. Dan Tuhan mengurapi, memberkati. Juga perjamuan Tuhan yang akan kami terima, biarlah tubuh-Mu dan darah-Mu menjadi satu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kekal sekarang sampai selama-lamanya. Kami mulaikan ibadah kami dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Kita mau bergirang karena Dia. Haleluya. Yesus yang telah bangkit dan telah hidup menjadi Raja. Haleluya. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit, haleluya, Yesus Raja. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus Raja. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar, suka-suka ada suka besar. Yesus bangkit, Yesus Raja, Yesus bangkit, Yesus Raja. Allah bangkit, Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, mari nyatakan bersama. Allah, Allah bangkit, Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah, Allah bangkit, Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah bangkit, terseraklah musuhnya. Allah, Allah bangkit, hiduplah, hiduplah Al-Masih, hiduplah Al-Masih, haleluya. Kuasanya samalah dulu, sekarang, sampai selamanya. Mari kembali berdiri bersama, haleluya. Al-Masih, hiduplah Al-Masih, kuasanya samalah dulu, sekarang, sampai selamanya. Hiduplah Al-Masih, hiduplah Al-Masih, kuasanya sama. Oh haleluya, samalah dulu, sekarang, sampai. Hiduplah Al-Masih, hiduplah Al-Masih,
tetap tinggal berdiri, kita mau nyatakan bahwa Yesus adalah Raja pemenang. Haleluya. Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Haleluya. Dia telah menyatakan hebatnya kuasa-Nya yang menjaga kita. Dia beri kuasa, maka Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkan, haleluya, menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Haleluya. Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, haleluya, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkan. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Haleluya. Dia telah menyatakan hebatnya kuasa-Nya yang menjaga kita. Bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Mari serukan Yesus bersaksi. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk sekali lagi katakan Yesus dahsyat berkuasa. Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya.
diberkati, silahkan duduk kembali. Dipersilahkan kur dari grup Maria untuk memuji nama Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan korban yang pertama bagi Tuhan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu dan keagungan kasih ilahi. Haleluya, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu dan keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu dan keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu dan keagungan kasih ilahi. Sekali lagi, kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu dan keagungan kasih ilahi. Sepanjang masa jiwaku merindu dan keagungan kasih ilahi. Haleluya. Bela kasih Tuhan yang menyelamatkan dan pengorbanannya yang mulia menjadikan kita berharga. Mari kembali berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati untuk firman-Nya. Hati hamba biarlah tetap ada di dalam hidup ini. Si Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku
Jangan lupakan setiap kebaikan Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia yang jadikan kita berharga. Ku berharga, Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata pulihkan Tuhan, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang selidikilah hati kami Tuhan, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku, selama ku hidup ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihatku, haleluya. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan di dalamku, selama ku hidup ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Mari nyanyikan sekali lagi, haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu haleluya. Biar Kau temukan di dalamku, selama ku hidup ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, haleluya. Mari melalui firman dan Roh Kudus-Nya yang mengubahkan setiap hati kita dengan kasih Kristus, Ibu Krismayati berdoa dan kami serahkan pada hamba-Nya. Tuhan Yesus, kami datang kembali mengucap syukur kehadirat Engkau Tuhan. Kami merasakan Engkau sudah hadir di tengah-tengah hati kami. Urapi hati kami bersama Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu tidak berlalu dalam kehidupan kami begitu saja Tuhan, tetapi boleh merubah
hati nurani kami, menguatkan iman kami. Biarlah boleh mengubah hati kami tidak seperti kami datang. Biarlah kami pulang membawa damai sukacita yang dari Engkau. Kuasai hati kami, kuasai ruangan ini, terutama yang hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan, Kau pakai lidah dan bibirnya, Engkau berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami pasrahkan pertengahan kebaktian ini ke hadirat Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, ampuni segenap dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Amin. Dipersilahkan duduk. Ya. Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih Tuhan, sebelum saya akan bacakan yang berulang tahun, bulan Mei, di mana pagi hari ini kembali, yaitu ada pasangan suami istri yang menyerahkan anaknya, yaitu anak Bapak Onesimus dan Ibu Sarita, ya, dengan nama anak ya, Henok Yusi, ya, lahir 6 April 2023, ayah Onesimus, ibu yaitu Sarita Damasayanti. Saya undang ke depan. Ya. Di situ apa di situ? Nanti saya akan doa untuk itu, lalu kita akan bacakan yang berulang tahun ya. Duduk tidak apa-apa ya sih. Mari buka Alkitab untuk yaitu membawakan anak ini. Mazmur ya, 127 ayat 2 dan ayat 3 dan ayat 4. Bukan ayat ini disebut, oh anakku perempuan. Kan itu maksudnya ya. Ini mencakup anak ya. Mazmur 127 ayat 3 dan 4 ya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak muda masa muda. Saya sebutkan tadi bukan anakku perempuan ya. Bukan di sini ditulis anak laki-laki ya. Anak Yusi ya, anak Henok adalah ya, anak yang kedua dari adik yaitu Naomi ya. Dia katakan sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Lalu di sini dikatakan dan buah kandungan adalah suatu upah. 9 bulan 10 hari dalam kandungan ada upahnya. Ada upahnya, bukan ya, tidak ada upahnya, ada ya. Saudara, di sini dikatakan dan buah kandungan adalah suatu upah, kebanggaan ya, yaitu cucu saya yang kedua ya, anak yang Onesimus yang kedua dengan nama Henok ya, Henok Yusi. Terusane ada ya, Henok Yusi bak naya. Lumayan ya. Saya ungkap sedikit saudara ya. Saya ungkap sedikit sebelum saya mendoakan cucu saya Henok. Saudara tahu, Mas Nova pun juga tahu ya. Dengan bapaknya, Bapak Suyitnya meninggal, ya, Bapak Suyitnya meninggal, yaitu Ibu Yarini mengalami suatu kesusahan. Lalu saudara, dengan saya menikah dengan almarhum Ibu Ripka Suhartini, saya diajak ke kamar doa ayo supaya 3 bulan kita bisa mengandung untuk menghibur Ibu Yarini. Doa darah tepat 3 bulan istri saya mengandung, dengan lahirlah anak laki-laki Onesimus Cahyo Karuniawan. Terus Ibu
Ibu Yarini selalu yaitu gendong, tidak pernah lepas saka gendongannya Ibu Yarini, yaitu anak Onesimus itu. Saudara, ini ungkapan sedikit. Lalu, saudara, Ibu Gembala kita, ya, Ibu Gembala Bu Ripka Suartini dipanggil oleh Tuhan, ya, suatu penghiburan yang luar biasa, ya. Dengan saya ditinggalkan istri saya, lahirlah cucu saya yang kedua, yaitu Henok Yusi. Henok Yusi yang artinya anak penghiburan. Jadi saya dihibur oleh anak cucu saya yang kedua, yaitu Henok. Ya. Kalau kita lihat dari atasnya, dari Bu Yarini, Bapak Suyitno meninggal, anak kakaknya bapaknya lupa, ya, ada penghiburan, lahirlah Onesimus. Ya. Istri saya dipanggil Tuhan, ya, penghiburan, lahirlah cucu saya Henok. Ya, dikatakan atau arti dari Henok Yusi adalah anak penghiburan. Luar biasa. Di sini dikatakan ayat yang ketiga tadi, ayat yang keempat, seperti anak-anak panah. Saudara tahu anak panah. Ya. Ini pujian kaum muda, enggak salah. Pernah dinyanyikan kaum muda. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Pahlawan, saudara, adalah suatu hal yang sangat gagah perkasa. Pahlawan, ya. Dia katakan dalam ayat ini, ya, dia katakan di tengah-tengah, di tangan pahlawan. Anak panah itu ada di tangan pahlawan, dipanahkan, sudah, ya, meluncur dengan terbang dengan luar biasa. Ya. Dia katakan bahwa ayat yang ketiga bagian bawah, dan buah kandungan adalah suatu upah. Suatu upah yang luar biasa. Upahnya 9 bulan 10 hari itu. Ya. Lahirlah yaitu cucu saya yang kedua, Henok Yusi. Tuhan Yesus menolong, saya nanti akan berdoa, orang tua, ya, Onesimus dengan Sarita bertanggung jawab untuk membawa anak Henok menuju kepada kebaikan, bahkan nanti harus setia. Kalau cucu kami Naomi, ya, ayo Bang, cepat sekolah minggu. Saya tidak mau sekolah minggu telat. Nah, ini tadi telat karena ini adiknya yang bulat mungkin, ya, sampai belum mandi di sini. Saudara, ya, kalau hari-hari yang lalu, bulan-bulan yang lalu, minggu pertama, minggu kedua, seterusnya, ayo Pak cepat, jam 6 harus sampai di gereja Tunggul Permanu. Saya tidak mau ibadah anak-anak telat. Saudara, itu nggak bisa dia. Saya telat, ya, males. Jadi keras. Anak Naomi adalah anak yang, ya, setia. Kalau terlambat ibadah sekolah minggu, dia muring-muring. Pagi hari ini dengan penyerahan anak Henok Yusi, Tuhan menolong jemaat semua untuk membawa di dalam doa sekali kelak besar, ya. Anak ini diberkati oleh Tuhan, orang tuanya diberkati oleh Tuhan, pekerjaannya, semuanya. Nanti saya sebagai mbah kungnya akan berdoa buat cucu kami Henok Yusi supaya Tuhan memberkati. Sekian dalam pembacaan ini, sekilas ini juga tadi, ya, yang saya ungkapkan. Ibu Yarini ditinggal Bapak Suyitno, saya ditinggal Ibu Ripka, ya, istri saya. Akhirnya lahirlah, ya, Henok Yusi, ya. Ditinggal Bapak Suyitno, lahirlah anak Onesimus, anak yang pertama. Mbah Yarini dapat penghiburan. Seperti pagi hari ini saya dihibur, ya, juga oleh anak Henok Yusi dengan kelahirannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati jemaat. Saya undang bangkit berdiri bersama-sama mendoakan, ya, ini. Kuserahkan anakku kepada Allah. Ya. Nanti saya minta tolong, saya berdoa, mungkin Alpius apa-apa untuk membawa mic-nya atau Isma, enggak apa-apa ya, angkat pujian ini.
serahkan. Satu kali saja, haleluya. Waktunya. Ku serahkan anakku, pada Allah ku serahkan. Dalam doa jemaat untuk mendoakan cucu saya Henok Yusi. Haleluya. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu, hal yang sangat berbahagia dan sangat istimewa kalau kami boleh bersama-sama datang beribadah untuk kami menyerahkan cucu kami yaitu Henok Yusi pada pagi ini dan mulai hari ini menjadi milik-Mu, dan kedua orang tua bertanggung jawab untuk membawa anak ini lebih dekat nantinya kepada Tuhan dan dididik dengan baik semua untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih tangan hamba-Mu urapi, akan tumpangkan untuk anak Henok Yusi. Pada pagi hari ini kami serahkan anak Henok Yusi menjadi milik-Mu, dan kami serahkan di dalam nama Bapa, Putra dan Anak Roh Kudus, menyertai kita sekalian, menyertai anak yaitu cucu kami Henok Yusi mulai hari ini seterusnya dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan dan ini menjadi milik-Mu, juga orang tuanya Onesimus baik Uton Sarita kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati dalam pekerjaannya, berkati akan orang tuanya anak Henok. Kami serahkan mulai pagi ini seterusnya dan selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Yang berulang tahun di bulan Mei ada 8, yang ada langsung masuk saja untuk menyingkat waktu. 1, Ibu Suliani. 2, Ibu Neni. 3, Ibu Sujarmi. 4, Saudari Dela, kita doakan nanti. 5, Bapak Roni. 6, Saudara Jigiel. 7, anak Elsa, ya. Ayo Elsa. 8, anak Mesak. 1 tahun Mesak Najarit Bapak David. Di Tuhan ku sembah Kau Tuhan, saya akan doa yang berulang tahun pagi ini. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah, haleluya. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur atas semua apa yang Tuhan kerjakan yang berulang tahun di bulan Mei. 8 orang ini sudah
diberkati oleh Tuhan. Beri sehat-sehat selalu, panjang umur, dan dalam pekerjaannya pun, rumah tangganya pun diberkati oleh Tuhan. Mulai pagi ini sampai selama-lamanya yang berulang tahun kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik itu orang tua maupun anak cucu kami Elsa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Ucapan syukur yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati yang berulang tahun pagi ini ya Bapak. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Tidak tahu kuenya nyusul kapan ya. Langsung pembacaan firman Allah. Sebelum masuk di dalam perjamuan kudus, ya, belajar kembali firman Allah. Saya akan beri judul atau berbicara tentang penghiburan. Ya, perhatikan, penghiburan dalam penderitaan, penghiburan dalam kesusahan. Ya. Penghiburan dalam kesesakan. Ya, banyak saudara. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang penghiburan dalam penderitaan. Kalau saudara membaca, ya, saya baca mulai bulan depan, ya, bulan yang lalu, berarti April sampai Mei. Mungkin elus selalu memperhatikan siapa kok baca Alkitab orang tahu mandek. Sing tak baca yo ini. Saudara temukan kitab Yesaya, kitab Yeremia sebelahnya. Kitab ratapan. Apa yang disebut ratapan? Kitab ratapan. Kalau kita lihat saja, ratap, menangis, susah, menjerit, itu yang dialami oleh ratapan. Kalau saudara baca di dalam ratapan pasal yang ketiga, penghiburan dalam penderitaan. Kalau saudara baca pasal yang pertama, yaitu keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Pasal yang ketiga, saudara, di situ murka Allah terhadap Sion. Itu sebabnya ditulis dalam kitab ratapan, ditulis dalam Alkitab meratap, menangis, sedih, bahkan menjerit. Saudara. Siapa yang ditangisi ini? Sekilas atau sedikit saudara saya ungkapkan, tidak lain adalah Yerusalem. Keadaan pada waktu itu Yerusalem, kota mulia itu porak-poranda, yang artinya saudara sunyi sepi, sudah hancur, sudah tidak karu-karuan. Ditulis dalam Alkitab sudah porak-poranda, iso dibalekne apa ora iki. Yerusalem kota yang mulia ini kira-kira bisa pun tidak dikembalikan utuh seperti semula. Kalau kita melihat ya dalam kitab ratapan yang artinya meratap, lalu menangis, lalu sedih, lalu menjerit. Jeritan ini saudara ya, ditujukan kepada Yerusalem. Saudara kan tahu ya pujian ini. Oh Yerusalem, kota mulia. Kota mulia menjadi reruntuhan. Kota Yerusalem mulia menjadi porak-poranda. Sebab apa? Kenapa ditulis dalam kitab ratapan, kitab tangisan, kitab jeritan, kitab kesusahan. Ini saya ungkap sedikit saja ya. Tetapi pasal yang ketiga, datanglah ya dengan perikop penghiburan dalam penderitaan. Banyak yang dialami ya, oleh yaitu
hal-hal yang terjadi di kota Yerusalem. Banyak kesusahan, kesulitan, ketakutan, bahkan ya sesuatu hal yang sangat menyedihkan, yang sangat mengkhawatirkan. Sudah saya katakan tadi ya, jemaat dikatakan apa? Bisa pondak yo. Iso pondak ya kiko. Yerusalem iki kota yang mulia yang dipulihkan, dikembalikan lagi seperti semula, kira-kira iso apa ndak. Karena tangisan, karena jeritan, ya, karena penyesalan adanya kota Yerusalem porak-poranda dan berantakan, orang berseru kepada Tuhan. Kita akan lihat pembacaan kita 3:20 sampai 26. Kitab Ratapan 3 mulai ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Kalau kita mau baca bersama-sama supaya Tuhan memberkati bersama-sama dengan pelan-pelan. Maksudnya pelan-pelan ini tidak boleh itulah ke susu-susu kayak ya contoh dengan ayat yang 10. Jiwaku selalu akan enggak boleh ya, dengan pelan-pelan. Pasal yang ketiga 20 sampai ayat yang ke-26, Kitab Ratapan 1, 2, 3. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas semuanya apa yang Kau berikan kepada kami. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan pagi hari ini ada hubungan rentetan sedikit dengan khotbahnya Ibu Rosi di dalam ayat yang ke-26. Adalah baik menunggu ya, dengan sabar. Kata-kata ini ditulis menanti dengan diam, menunggu dengan sabar pertolongan Tuhan. Menunggu adalah membosankan. Menunggu porak-porandanya Yerusalem iso pondak dipulihkan. Iso pondak iki engko pulih ya. Dengan hal itulah apa yang dikatakan dalam ayat 20 sampai 26, ungkapan yang dihadapi atau supaya apa ya, Yerusalem dikembalikan atau dipulihkan. Kalau kita lihat ya, di dalam ayat 22 sampai 26 ini ya, keruntuhan dan kesunyian ya, wis runtuh, sunyi, sepi ya. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem, kota Yerusalem ini telah menjadi porak-poranda dan menjadi sunyi, sepi ya. Banyak orang yang meratapi, seperti yang katakan, banyak orang sing menangisi, banyak orang yang menjerit ya, di dalam hati supaya kota Yerusalem yang mulia itu dapat ya, dipulihkan seperti semula dan dapat ya, dipulihkan kembali. Itulah saudara keadaan yang dialami atau diterima
di dalam yaitu kota Yerusalem. Tapi ada sesuatu hal yang sangat menarik ya. Pembacaan ini tadi ya. Ya katakan tidak berkesudahan. Ya. Lalu kalau ayat 21 dulu, nanti munggah ke 20 ya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. 20. Jiwaku ya, diangkat ya, ratapan menulis jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Pembelaan dan doa-doa yang dilakukan, pembelaan supaya utuh kembali Yerusalem. Sudah ya 20 dan 21, 22 tak berkesudahan. Tidak ada batasnya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. 23, dia katakan selalu baru. Tiap pagi besar kesetiaanmu. 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tangisan jeritan keluhan saudara yang dikerjakan supaya membuahkan hasil dan mengembalikan Yerusalem utuh, bukan porak-poranda lagi tetapi sempurna kembali. Oh Yerusalem, kota mulia itu kembali dengan sempurna. Itu sebabnya ditulis ayat 23, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Apa tangisan, seruan, doa, jeritan, harapan itu sia-sia? Tidak. Diangkat dalam doa supaya dipulihkan ya. Dipulihkan. Tuhan adalah baik ya. Ayat seterusnya ayat 24 tadi, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Jadi doa yang dinaikkan supaya ada pemulihan pembaharuan tadi dengan serentak tangisan, jeritan, keluhan, ratapan, meratap, menangis dengan sedih, dengan berayat. Saudara baca pasal yang kedua, pasal 1. Nangisnya itu sampai ya, bersedu-sedu. Apa ya, bersedu-sedu itu pokoknya sudahlah ya, tidak bisa ya, ditahan ya. Seperti kisahnya Hana itu ya, doanya ya, bersedu-sedu saudara. Pokok doanya, nangisnya ya. Ini meratapi supaya Yerusalem kembali ya, dengan nangis bersedu-sedu. Itu sebabnya 24 dikatakan tadi, kata ya, bagianku, kata jiwaku. Jadi selalu ya, doa itu yang dibawakan oleh yaitu umat di situ serentak ya, untuk membawa pembaharuan, untuk membawa pemulihan. Kalau saudara merenungkan sejenak ini tadi 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Ya. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ya. Harapan kita, ya. Firman Allah katakan bagianku, ya, hidupku, ya, untuk kami membawa dalam doa. Untuk kami menyerahkan, dipulihkan kembali. Ayat seterusnya. Oleh sebab itu aku berharap kepada 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Dengan keluhan, jeritan, tangisan, kesedihan tidak sia-sia. Ditulis dalam ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada Tuhan,
bagi jiwa yang mencari Tuhan. Seperti pagi hari ini, jiwa kita juga mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ayat yang ke-26 adalah baik menanti dengan diam, nanti dengan sabar, menunggu dengan diam pertolongan Tuhan. Apa ini perlu, apa kesabaran itu harus diperlukan, harus ditekuni supaya tidak selalu ada tangisan, ratapan, jeritan dan seterusnya. Tetapi dia menunggu kata-kata Tuhan, pulihkanlah keadaan kota Yerusalem. Cuma itu yang dibawa, yang didoakan. Itu sebabnya ditulis adalah baik menunggu dengan sabar, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, jangan kita mendahului rencananya Tuhan, saudara. Jangan mendahului kehendaknya Tuhan. Mbak Rosi kan bilang begitu, harus menunggu. Di ruang tunggu itu banyak yang tidak sabar. Swen mulih ya, mungkin 10 menit. Nunggu 10 menit ya, nunggu antri obat kadang-kadang sampai sak jam setengah orang dipanggil-panggil mungkin ke dokter. Mungkin 10 menit atau seperempat jam, tidak telaten, tidak sabar. Memangnya orang menunggu tidak sabar, saudara. Orang menanti tidak sabar. Tapi jawaban yang daripada Tuhan adalah indah semua. Kalau kita baca di dalam ayat 20 sampai 26 tadi, saudara, ya, indah. Indah waktunya Tuhan, ya. Indah maksudnya Tuhan, indah rencananya Tuhan. Ya. Saya teruskan dalam pembacaan tadi, dipulihkan kembali. Apakah ya saya alihkan kepada saudara dan saya, ya, kepada keluarga kita. Apakah keluarga kita, rumah tangga kita seperti yang dialami Yerusalem, apa saudara, ya, porak-poranda atau seperti ini? Saya tidak tahu. Lalu dikatakan, diteruskan ayat tadi, yang namanya porak-poranda tidak ada orang yang suka. Pagi ini Tuhan mau memulihkan keluarga kita seperti memulihkan Yerusalem. Masing-masing, ya, rumah tangga kita. Yerusalem, saudara, adalah keluarga kita. Saudara baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Nanti kita akan, ya, doa 10 hari pasti itu tercetus atau tertulis atau terbaca atau tersinggung. Yerusalem, ya, katakan pergilah kamu ke Yerusalem, negeri Yerusalem, lalu Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Kenapa diawali kata-kata pertama Yerusalem? Apakah kita mau keluarga kita porak-poranda? Apakah hubungan kita mungkin yang masih muda berpacaran akan menjadi porak-poranda? Yang bisa, kalau bisa suatu keutuhan, suatu keakraban bagi, ya, keluarga atau rumah tangga kita atau mungkin masih, ya, yang berpacaran. Jangan sampai hal itu terjadi. Porak-poranda itu manusia tidak menyukai, tidak menyenangi. Penderitaan pun tidak menyenangi. Tapi kenapa? Seperti pagi hari ini penderitaan Yesus, tubuh Kristus dan darah Kristus, Tuhan suka supaya saudara dan saya yang olehnya diselamatkan. Kuncinya orang percaya, orang beriman. Kalau saudara dan saya, Tuhan berkorban, kita diselamatkan. Itu sudah menjadi pegangan kita. Jadi bukan
hal yang porak-poranda itu tadi, atau kesusahan, kesulitan yang kita harapkan, jangan. Jemaat GPDI Tunggul Permanu yang saya kasih, supaya kita tetap bersama-sama dengan Yesus, walaupunlah Yesus menderita seperti itu. Dari baca Filipi 2 ayat 8, sampai mengakhiri hidup atau akhir hayatnya, mati terpampang di kayu salib. Untuk napa? Bilani panjenengan lan kawula. Korintus katakan, aku melihat ya, dia yang tidak mengenal dosa, yang tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa, dijadikan dosa untuk membela saudara dan saya diselamatkan. Kalau kita renungkan, kalau kita ukur saudara, kita bandingkan, tidak ada sepertiganya ya. Pengorbanan Yesus di kayu salib, lalu dia tidak salah, dia diolok, dihina, ya katakan dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Karena bilani panjenengan lan kawula, dosa itu ya, supaya kita diselamatkan, hidup di dalam kebenaran, lalu apa cara pengorbanannya ditunjukkan kepada umatnya, termasuk saudara dan saya, roti dan anggur, tubuh Kristus dan darah Kristus. Tubuh yang dipecah-pecahkan menyatu dengan tubuh kita, darah yang ditumpahkan di Kalvari ya, untuk mengampuni, pengampunan atau ngampuni dosa panjenengan lan kawula. Mau? Yesus mau berkorban. Itu sebabnya Yesus mau datang ke Yerusalem supaya kota yang mulia itu dibaharui kembali, dipulihkan kembali. Saya teruskan pembacaan ini. Penderitaan yang Yesus alami akan membawa kemenangan yang besar. Dalam baca Filipi 2 ayat yang ke-8, penderitaan yang Yesus alami akan membawa kemenangan yang besar, yang luar biasa, yang ajaib dan dahsyat. Renungan pada pagi hari ini yang penting saudara, nanti baca lagi ya 20 sampai 26 di rumah. Waduh, Tuhan Yesus Kristus tidak mandek di situ. Kalau saudara baca ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasihnya itu loh, tidak mandek di tengah-tengah. Kalau kasih manusia bisa. Kasih mungkin ya saya singgung, berpacaran bisa. Dulu saya belum mengenal sama Ibu Ripka, saya pernah pacaran. Anak-anak di sini tahu ya, namanya Susana itu sama Pak Ari Soleman tuh di Sumberjo sudah mau dijodohkan. Loh, apa? Loh lah wonge Susana itu setiap yang aku ya, setiap yang Sumberjo di sing dikandakne, sing diomongne, lek kono ora kandakne, lek kene dikandakne. Sing diomongne iki awakmu. Waduh, ya apa ya Bu ya? Ya apa ya Pak Ari ya? Loh, Tuhan itu baik, Saudara. Dengan hal yang mungkin susah. Mau pelayanan apa sudah pelayanan? Ada kereta api, Saudara, nyebrang. Ada kereta api nyebrang. Tidak tahu itu jauh apa dekat, apa ngelamun, kayak apa. Tamper ya, sampai kereta api. Munting ke, kan biasanya kereta api kan ada gundukan batu-batu koral itu. Loncat sampai, ya langsung darah meninggal. Pak Ari telepon dia, ojo susah ya, apa? Susana dipanggil Tuhan lewat kecelakaan di tamper, pokoknya udah tabrak berselunda. Kereta api, oh ya puji Tuhan lah. Saya katakan, ya puji Tuhan dan ikut berduka cita. Ya. Tapi pamane jadi sama saya, apa itu kira-kira seperti itu? Mungkin ya tidak. Ya. Terus saya menikah dari Bu Suhartini tahun 1985. Apa itu menikah
gini bojomu kok ya mati. Apa saya mau nyalahnya Tuhan? Apa panjenengan mau juga seperti itu? Oh, ya Pak Joko yang tak cintai, Bu Kristiana. Oh, Tuhan tuh tidak sayang sama Bapak Joko. Bukan. Itu memang rencananya Tuhan. Jadi kita harus ya sedikit ya menyerah kepada Tuhan. Mau tidak mau kita harus ada di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Senang susah, ya. Sakit sehat, duit enggak duit. Ya. Kalau kita tetap berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, apa maunya Tuhan. Tadi kan saudara baca di dalam ayat tadi, apa kekayaan harta itu akan membawa dalam kehidupan kita, saudara, kemenangan, kesuksesan, tidak. Ya. Dia katakan tadi ayat berapa? Ayo kita baca, kita temukan 24, ya. 1, 2, 3, kita baca. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan, bagianku, warisan ke orang tua, harta, mobilku bagianku, hartaku, kekayaanku. Kita beratapan menulis dengan jelas. Tuhan adalah bagianku, ya, bagian di dalam jiwaku. Ya. Lalu dikatakan kata jiwaku. Seperti Daud katakan juga, hei jiwaku, ya, aku berharap kepadamu. Daud kan mengatakan seperti itu. Ini juga ratapan seperti ini. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Supaya dikembalikan Yerusalem, berharap, berdoa, dipulihkan. Renungan pada pagi ini ya, sampai di sini. Yang penting saudara ingat ya, bahwa penderitaan yang Yesus alami akan membawa saudara dan saya kemenangan yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya. Angkat bersama-sama, berbangkit berdiri dan musik ya, angkat pujian bersama-sama. Pujiannya telah kulihat. Kita melihat bukti kasih Tuhan ya. Kau menderita gantikanku. Dengan darahmu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Angkat pujian ini bangkit berdiri jemaat bersama-sama, mari kita angkat ini. Kuatkan iman kita firman Allah. Haleluya. Lihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu kau selamatkanku. Diriku hidup menyenangkanmu. Perempuannya bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu.
setelah kita sudah dengar firman Allah, jeritan hidup kita untuk keluarga kita, tangisan kita untuk apa yang kita rindukan. Apakah keluarga kita seperti Yerusalem, porak-poranda? Tuhan mau pada siang ini memulihkan keadaan atau rumah tangga saudara dan saya seperti Tuhan memulihkan keadaan Sion, seperti Tuhan memulihkan keadaan Yerusalem. Siang hari ini biarlah lewat pengorbanan Yesus supaya kita mau semua dipulihkan, supaya kita mau semua diberi kekuatan. Bukan jeritan ya, dengan adanya porak-poranda Yerusalem, tangisan, ratapan itu ada di dalam kehidupan kita, tetapi kita minta kepada Tuhan pagi ini dipulihkan, dibaharui supaya keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Rapnya angkat kali lagi. Haleluya. Haleluya. Lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah, haleluya, tercurah untuk menebus hidupku, haleluya. Saudara berdoa masing-masing, haleluya. Tuhan Yesus, siang hari ini Kau memberikan kepada kami suatu hal yang membawa hidup kami, supaya kami tahu dan mengerti, memahami apa maksud-Mu Tuhan, apa rencana-Mu ya Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Walaupun kami alami dalam rumah tangga kami, Yerusalem di dalam keluarga kami mungkin berpecah belah atau mungkin porak-poranda, siang hari ini hadirlah Tuhan di dalam hidup kami, hadirlah di dalam keluarga jemaat-Mu masing-masing, supaya Tuhan yang memulihkan seperti Tuhan sudah memulihkan yaitu porak-porandanya kota Yerusalem. Kami mau Yerusalem kehidupan keluarga kami masing-masing Tuhan mampu, Tuhan memulihkan. Terima kasih Bapa. Kau beri Tuhan senantiasa firman-Mu meneguhkan iman seluruh jemaat-Mu yang hadir siang ini ya Bapa. Kami tetap berharap, kami tetap mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi kami tetap percaya pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur semuanya Tuhan kerjakan lewat pelayan-pelayan perjamuan kudus dan membagikan dalam roti dan anggur tubuh Kristus dan darah Kristus yang Tuhan sudah pecah-pecahkan menjadi bagian kami. Kami mengucap syukur dan kami siap membuka hati untuk menerima berkat tubuh Kristus dan darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Persilahkan duduk kembali, Bapak Arinowo, Bapak Tribowo, Bapak Meseno untuk membagikan berkat ini. Mari angkat dengan darah-Mu, haleluya. Sepenuhnya milik
atas, haleluya, dengan darah. Sudah terima semua roti dan anggur, kita jemput untuk kita bangkit berdiri. Roti taruh tangan kanan, kita akan makan bersama-sama selesai pembacaan firman Tuhan. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berkat-Mu yang Kau limpahkan. Haleluya. Kawan kita taruh tangan kanan, kita angkat ke atas, kita minum bersama-sama selesai pembacaan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kami akan minum darah Kristus dengan percaya di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Kita minum bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih berkat-Mu Tuhan. Terima kasih pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku. Engkau Allah yang sudah memecah-mecahkan tubuh-Mu sendiri. Dan Engkau yang sudah mencurahkan darah-Mu di Kalvari untuk menebus dosa kami. Haleluya. Haleluya. Kami dikuatkan. Haleluya. Kami diteguhkan. Haleluya, kami dikokohkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala pengorbanan. Bapa yang di surga,
Di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah terima berkat tubuh Kristus dan darah Kristus untuk menguatkan iman kami, menyegarkan rohani kami, membangkitkan kesemangatan kami, agar kami semua seluruh jemaat-Mu pada siang hari ini yang sudah hadir sudah diberkati lewat perjamuan kudus ini ya Bapa. Kami mengucap syukur dan semua seruan-seruan kami, doa-doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu, Tuhan menjawab, Tuhan mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali, gelas bisa dikumpulkan. Dengan angkat pujian persembahan yang kedua berjalan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tak berkesudahan seperti firman Allah di dalam ayat. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sangat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik, sangat baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kami panjatkan puji syukur segala korban hamba-hambamu maupun jemaatmu siang ini, baik pertama maupun kedua, 1/10 jemaat hari ini kembalikan, itu berdasarkan firman Allah, itu adalah perintah firman-Mu, Engkau memberkati. Kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perlu diperhatikan sebelum tutup doa berkat, nanti pujian grup Marta, ya. Pujian grup Marta. Lalu saya akan doakan nanti untuk anak kelas 6 mulai besok, ya, akan ujian. Lalu yang melanjutkan tingkat atas, ya, seperti Mbak Isma, Mbak Pina, ya, juga besok ujian, ya, supaya berhasil. Yang ketiga, untuk diperhatikan, ya, untuk yaitu pelaksanaan pemilihan atau 20 kepala desa 4
Mei hari Minggu, kita yaitu tetap ya, saudara ya, dalam hal ini kita tetap ada persatuan dan kesatuan untuk tetap menjaga yaitu kebaikan, terlebih untuk membawa nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Saudara mau pilih yang mana, ya, coblos yang mana, itu hak jemaat ya. Tapi yang penting saya pesankan, bawalah yaitu nama Tuhan, persatuan ya, persatuan dan kesatuan tetap utuh ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Jangan lupa untuk mendoakan anak-anak besok kelas 6 ujian maupun ya Pina Mbak Isma yang akan menulis juga ujian untuk tingkat ya kuliah, supaya Tuhan tolong ya. Dan ini pun juga sangat penting ya, juga untuk menjaga desa kita pun, siapa yang terpilih ya. Kalau tanya Om Angga ini, aku ya gelem dipilih nomor 5 ya, gelem aja ya. Tapi ini 4 calon, siapa yang terpilih ya, siapa yang saudara senangi, yang saudara pilih ya, tetap satu ya. Saya ibaratkan sepak bola ya, lawannya antara Bandung dan Surabaya, yang menang pemainnya Surabaya, ya tetap satu yang menang. Enggak Bandung yang menang, enggak ada. Itu juga 4 calon, yang menang ya cuma satu, siapa yang terpilih. Kita doakan nanti bersama-sama. Kita akan bangkit berdiri, kaum wanita grup Marta untuk latihan pujian. Ayo kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita mengakhiri dalam ibadah pada siang hari ini. Kita akan angkat satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, kebesaran Allah, keajaiban Allah terjadi. Haleluya. Di surga, Engkau sudah pimpin ibadah siang hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Engkau sudah memberi suatu nasihat firman Allah, supaya kami tidak mau keluarga kami porak-poranda seperti Yerusalem, mau dikembalikan, diutuhkan ya Bapak, supaya firman-Mu meneguhkan iman kami. Dan kami bersyukur seluruh jemaat yang sudah hadir sudah diberkati oleh Tuhan. Pada siang hari ini juga berdoa bersama-sama buat anak-anak kami yang kelas 6 yang menghadapi dalam ujian besok, maupun oh haleluya yang meneruskan dalam berkuliah. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan beri roh hikmat marifat supaya bisa diterima semuanya dengan baik. Dan juga untuk rencana pemilihan kepala desa pada tanggal 14 Mei, tetapi kami tetap yaitu beribadah kepada Tuhan. Dan Kau memberikan kembali kesempatan untuk kami berbakti, dan selesainya untuk kami berbondong-bondong untuk yaitu mencoblos dalam pemilihan kepala desa. Kami serahkan dalam tangan seluruh jemaat-Mu, dari kaum kakek nenek,
anak-anak sekolah minggu, kaum muda-mudi remaja, kaum bapak ibu tetap ada di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Untuk latihan pujian grup Marta sebentar dan selesainya kami pulang bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Pekerjaannya, jemaatmu, usahanya apapun rumah tangganya dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu awal, pertengahan sampai akhir Tuhan sudah pimpin. Semua berkat Tuhan yang Kau limpahkan kepada kami bersama. Jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan, keluarga, usahanya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang 2 kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami bersama. Dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami bersama. Kami memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara pada siang hari ini kembali untuk hari Minggu. Tetap jam 8:30. Dalam ibadah saudara nyoblos, nanti selesai ibadah jam sekian ini ya. Tuhan berkati.